Halo guys, Leo di sini dan ini adalah rice cooker dari Joji Rushi Micom. Tipenya AAQ18. Rice cooker ini tersedia dalam dua ukuran, 1 liter atau 5,5 cup dan 1,8 liter atau 10 cup. Ini kemasannya, packagingnya seperti ini ya. Rice cooker ini masih build up dari Jepang. Kemudian dia menggunakan daya listrik 750 sampai 820 watt. Untuk kipwamnya sekitar 40 sampai 50 watt ya. Rice cooker ini menggunakan teknologi Micom Fusi Logic. Kemudian dapat mengukus juga karena dilengkapi dengan steam plate, automatic kipwam, extend kipwam and reheating cycle, multi menu cooking function, black tick inner cooking pan, lalu juga dilengkapi dengan delay timer. Oke, kita coba untuk unboxing ya. Ini dia kartu garansinya. Lalu ini juga ada buku petunjuknya ya. Jadi dia buku petunjuknya dia dua ukuran sama antara 1 liter dan 1,8 liter. Di buku petunjuknya ini juga dilengkapi dengan bagian-bagian dari rice cooker ini, lalu kontrol panelnya, lalu bagaimana cara merawat pancinya ini fungsi timer, kemudian ada juga cara menggunakan steam plate-nya, steam function-nya, lalu ada sedikit menu ya untuk memasak wortel, brokoli, sayuran-sayuran yang lainnya. Di sini juga dijelaskan waktunya, kita memerlukan berapa menitnya. Lalu ada extend kipwam, regular kipwam, dan nanti di sini juga dijelaskan ya. Ada reheat function juga, cara menggunakan timer. Nah, ini ada resep-resepnya, cara membuat sushi, nasi tim, cara membersihkan bagian-bagian dari rice cookernya. Lalu ini spesifikasi dari produknya ya. Oke, kita lanjut ke barangnya. Ini kabelnya ya. Dia jadi modelnya ini bisa dicopot dari rice cookernya. Untuk colokannya masih colokan 3 seperti ini ya. Jadi kalian tinggal membeli adaptor. Kalau bisa beli adaptor yang agak bagus ya. Jadi voltasenya itu juga jadi dia stabil. Jangan beli yang abal-abal karena kasihan nanti di rice cookernya nanti yang ada voltasenya tidak stabil. Juga dilengkapi dengan sendok rice cooker dari Joji Rushi-nya ya, ada logonya di sini. Oke, ini barangnya kita keluarkan. Oke, ini barangnya seperti ini ya guys. Karena produk ini masih build up dari Jepang, jadi dia tulisannya made in Jepang.
Untuk perbedaan made in Jepang dan made in China, itu kalian dapat melihat videonya di atas ya. Saya sudah memberikan linknya. Jadi kalian tinggal klik aja link yang di atas. Jadi rice cooker ini, rice cooker dari Jojirushi ini memang tersedia dalam dua spesifikasi. Ada yang made in Jepang dan made in China. Namun semuanya masih dibuat di China, hanya proses rakitnya saja berbeda-beda. Ada di China, ada di Thailand, dan ada juga di Jepang. Untuk negara asal tetap dia dari Jepang ya. Oke, ini modelnya yang AAQ ya. Ini yang saya unboxing ini dia ukuran 1,8 liter. Kemudian ini untuk katup udaranya bisa dibuka dan dibersihkan setiap kali habis digunakan. Cara membukanya hanya tinggal ditarik seperti ini ya. Kemudian untuk cara membukanya, ini tinggal dipencet, dia akan buka seperti ini. Ini gagangnya, dia juga dilengkapi dengan gagang ya. Untuk materialnya ini dari bahan plastik BPA free ya, yang pasti aman untuk semua jenis makanan. Untuk menu-menu digitalnya ini nanti akan saya jelaskan ya satu persatu. Kita mulai dulu dari sininya ya. Ini bisa dicopot untuk dibersihkan jika setelah digunakan. Ini penting untuk dibersihkan supaya nasi yang dihasilkan dengan rice cooker ini tetap sempurna. Untuk cara membukanya tinggal ditarik aja. Oke guys, kemudian ini adalah steam plate-nya. Tidak semua rice cooker Jojirushi dilengkapi dengan steam plate ya. Jadi hanya beberapa tipenya saja. Untuk tipe ini dilengkapi dengan steam plate. Kemudian dia juga dilengkapi dengan gelas takarnya. Lalu ini adalah pancinya. Untuk bagian dalamnya ini kurang lebih sama seperti rice cooker biasa ya. Perbedaan dengan rice cooker biasa, dia telah menggunakan teknologi MICOM yang diletakkan di kontrol panelnya ini. Oke, kita mulai dengan pancinya dulu ya. Ini pancinya. Di pancinya ini sudah dilengkapi dengan takaran juga. Ini dia dua sisi. Jadi sisi yang sini berbeda. Kemudian sisi yang di sini juga berbeda. Panci ini tidak terbuat dari bahan teflon biasa, namun terbuat dari bahan black sapphire yang anti gores selama menggunakan sendok plastik yang sudah disediakan dari Jojirushi-nya. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan sendok dari bahan stainless karena itu akan membuat pancinya ini lecet. Kelebihan dari bahan black sapphire ini, meskipun semakin lama dia digunakan, coating ininya agak sedikit terkelupas, tapi dia tidak berbahaya seperti bahan teflon pada umumnya karena bahan yang digunakan sudah BPA free. Seperti itu.
Oke guys, ini adalah menu-menunya ya. Untuk tipe AQ18 ini ada tombol cancel, keep warm selection, menu, timer setting untuk timer, dan menu start ya. Kita mulai dari tombol cancel ini difungsikan untuk membatalkan suatu program yang telah kalian setting. Kemudian untuk menu keep warm selection ini dapat dipilih keep warm regular dan extend, di mana regular itu adalah proses menghangatkan yang biasa. Untuk extend ini dia diperuntukkan untuk menghangatkan nasi lebih lama dari normal. Jadi misalkan kalian ingin menghangatkan nasi lebih lama dari normalnya itu yaitu adalah 12 jam untuk regular keep warm. Jika kalian ingin menggunakan menu extendnya ini, kalian dapat setelah nasi telah matang, memasak nasinya sudah selesai, kalian dapat menekan tombol keep warm ini. Jadi setelah nasi matang, otomatis dia akan pindah ke mode keep warm dan kalian dapat memindahkan ke menu extend seperti itu. Namun ini tidak bisa saya akses karena untuk syarat menggunakan menu extendnya ini, kalian harus memasak nasi terlebih dahulu. Begitu nasi telah matang, dia akan pindah menunya ke mode keep warm. Kemudian kalian baru dapat menggunakan menu extend ini. Apa sih fungsinya menu extend ini? Fungsinya adalah untuk menghangatkan nasi lebih lama dari 12 jam. Yaitu dia maksimal sampai dengan 8 jam. Ya, jadi apakah kita menggunakan menu extend ini nasi akan kering atau kelembekan atau tidak sempurna? Oh, tentunya tidak, karena dengan adanya menu extend ini suhu panas yang dihasilkan dari rice cooker ini akan lebih rendah dari mode keep warm yang regular. Jadi jika kalian merencanakan untuk menghangatkan nasi lebih lama dari 12 jam, kalian dapat memencet tombol keep warm selection ini dan sampai lampu extendnya ini menyala. Setelah itu untuk menu extendnya ini hanya bekerja selama 8 jam. Setelah 8 jam dia akan pindah ke menu keep warm regular. Syarat untuk menyalakan menu extend keep warmnya ini adalah nasi harus matang terlebih dahulu. Setelah matang dia akan pindah ke mode keep warm. Dari mode keep warm ini kita dapat memindahkan ke mode extend, yaitu extend itu 8 jam. Setelah 8 jam dia akan pindah otomatis ke mode keep warm regular. Seperti itu. Kemudian untuk menggunakan tombol menu ini berfungsi untuk memilih pilihan nasi yang akan kalian masak. Jadi untuk memasak bubur, untuk memasak nasi tim, ini lalu quick cooking. Quick cooking itu adalah memasak nasi dalam waktu 45 menit. Namun saya tidak menyarankan menggunakan quick cooking karena hasil dari quick cooking ini tidak sempurna seperti memasak nasi dengan regular waktu ya, dengan waktu yang biasanya yaitu 60 menit. Jadi untuk quick cooking ini adalah 45 menit. Nasinya yang dihasilkan tidak akan sesempurna dengan memasak nasi seperti biasanya, yaitu 60 menit. Oke, ini untuk nasi manis, beras merah, dan ini untuk mengukus. Mengukusnya ini kita dapat menggunakan waktu sesuai dengan yang kalian butuhkan. Jadi kalian dapat mengatur waktunya. Setelah waktu ini sampai, dia akan otomatis mati. Oke, perlu diketahui juga untuk mode keep warm selection untuk keep warm extend ini hanya dapat digunakan untuk nasi putih. Jadi kalau untuk nasi tim, lalu bubur, nasi merah, dan nasi manis, kalian tidak dapat menggunakan menu keep warm extend. Jadi hanya dapat digunakan di menu white sushi,
quick cooking, kemudian steam. Lalu untuk nasi tim, bubur, nasi merah, dan nasi manis tidak dapat menggunakan menu Keep Warm Extend ini ya. Kemudian cara untuk memasaknya bagaimana? Kalian tinggal memencet menunya ini, memilih menu yang diinginkan, kemudian tinggal menekan tombol start. Ciri khas rice cooker Zojirushi bunyinya seperti ini. Nanti pada saat nasi matang dia akan berbunyi seperti ini juga. Oke, untuk membatalkan program memasaknya ini kalian dapat memencet tombol cancel seperti ini. Kemudian ini untuk mengatur waktu jam yang ada di panel digitalnya ini. Kalian hanya tinggal memencet tombolnya ini 1 atau 2 kali sesuaikan dengan waktu yang berlaku di rumah kalian. Seperti itu. Nanti dia otomatis akan menyimpan. Kemudian untuk mengganti suara lagu dari memasaknya itu, ya untuk standarnya dia ada lagu seperti ini. Jika kalian ingin mengubahnya menjadi bunyi beep saja, kalian dapat menekan tombol timernya ini kurang lebih 10 detik ya. Nah, jika sudah berbunyi seperti ini, berarti dia sudah berubah seperti itu. Ingin merubahnya lagi, kalian dapat memencet lagi kurang lebih 10 detik. Kemudian ini adalah bunyinya. Dan kalian ingin mengubah lagi ke musik yang tadi di awal, tekan lagi agak lama. Oke. Ini adalah bunyi standarnya ya. Seperti ini. Oke, kita lanjut ke menu timer. Menu timer ini adalah yang sangat favorit di rice cooker Zojirushi ya. Semua tipe rice cooker Zojirushi dilengkapi dengan menu timer. Apa sih fungsi dari timer yang disematkan di rice cooker ini? Fungsi dari timer ini adalah untuk memasak nasi sesuai dengan waktu yang kalian inginkan. Misalkan kalian ingin matangnya di jam 6 pagi. Kalian tinggal memencet menu timer ini, lalu disetting di waktu yang kalian inginkan. Ini artinya di jam 6 pagi rice cooker nasinya akan matang di jam 6 pagi. Kalian tinggal pencet seperti ini. Jadi sekitar di pukul 5 pagi dia akan memasak nasi. Kemudian di pukul 6 pagi pada saat kalian ingin memakannya, rice cooker ini benar-benar baru matang memasak nasi tersebut. Jadi nasi yang dihasilkan sangat fresh dan kalian dapat langsung menikmatinya. Kemudian untuk fitur timer ini ada 2 macam, ada timer 1 dan timer 2. Timer apa sih fungsinya timer 1 dan timer 2 ini? Fungsinya adalah untuk memudahkan kalian menyeting waktu. Jadi settingannya ini adalah waktu yang telah kalian gunakan sebelumnya. Pukul berapa? Pukul 5, kemudian untuk timer 2 di pukul 5 sore juga seperti ini. Jadi setiap kali kalian ingin menggunakan, kalian tidak perlu pusing menyeting ulang. Misalkan seperti ini ya, kita sudah setting di pukul 5. Nah, dia otomatis akan keluar pukul 5 lagi. Jika kalian ingin matang nasinya ini di pukul 8 malam. Seperti ini, kalian tinggal pencet tombol start. Nantinya dia akan memasak nasi di pukul 7 malam. Jadi kalian dari siang atau dari pagi sudah dapat memasukkan beras dan airnya sesuai takaran yang telah dianjurkan. Kemudian rice cooker ini akan otomatis memasak nasi pada pukul 7 malam dan pukul 8 malam itu kondisi nasi baru selesai matang. Seperti itu.
Produk ini dapat kalian dapatkan di toko kami Leo NN Shopping. Kami ada di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Jangan lupa hanya beli di kami karena kami menjual produk Joji Rushi yang bergaransi resmi di Indonesia, bukan barang BM ya. Terima kasih. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komennya ya guys. Terima kasih.